Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tari Zalisya Putri dari kelas akuntansi semester 4 yang akan mereview materi tentang mencapai Indonesia Merdeka. Dan di sini itu ada 10 subbab pokok bahasan penting. Yang pertama yaitu sebab Indonesia tidak merdeka. Yang kedua imperialisme tua ke imperialisme modern. Yang ketiga, Indonesia menjadi tanah yang mulia. Yang keempat, di timur matahari mulai bercahaya. Yang kelima, gunanya ada partai. Yang keenam, Indonesia merdeka suatu jembatan. Yang ketujuh, sana mau ke sana, sini mau ke sini. Yang ke-8, mud surfing, radikalisme, dan masa aksi. Yang ke-9, di seberang jembatan emas. Dan yang ke-10, mencapai Indonesia merdeka. Nah, yang pertama pembahasannya yaitu sebab-sebab Indonesia tidak merdeka. Nah, Indonesia tidak merdeka itu bisa karena suatu masyarakat yang kedatangan utusan masyarakat yang gagah perkasa, yang membawa keuletan, membawa alat-alat ilmu kepandaian, masyarakat yang gagah perkasa. Masyarakat yang sakit itu tidaklah mendapat kesempatan menjadi sembuh. Masyarakat yang sakit itu makin lama makin merasakan kesakitan. Tetapi imperialisme yang menghinggapinya itu sebaliknya makin lama makin bersulur dan makin berakar. Melancarkan tangannya ke kanan dan ke kiri, ke belakang serta ke depan, melebar, mendalami, meliputi, dan menyerapi tiap-tiap bagian dari masyarakat. Imperialisme yang tatkala baru datang adalah imperialisme yang masih kecil. Makin lama makin menjadi habitat yang besar. Imperialisme yang tadinya kecil menjadi raksasa. Imperialisme itulah yang menggetarkan bumi Indonesia dengan jejaknya yang seberat gempa, menggetarkan udara Indonesia dengan guruh suaranya yang sebagai guntur mengaut di padang kerezekian negeri Indonesia dan rakyat Indonesia. Imperialisme itu adalah anak dari kapitalisme. Karena kapitalisme ini kan adalah paham yang membahas tentang yang punya banyak modal, itulah yang berkuasa. Maka lahirlah kapitalisme dan kapitalisme lahirlah imperialisme. Imperialisme tua dilahirkan oleh kapitalisme tua dan imperialisme modern dilahirkan oleh imperialisme modern. Imperialisme tua itu masih belum mengenal pekerjaan atau tempat-tempat modern seperti sekarang, kayak tempat pekerjaan yang ramai, pabrik-pabrik yang asapnya sangat-sangat banyak, polusinya sangat banyak, bank-bank pencakar langit, atau pembikinan barang yang tidak lagi menurut banyak pesanan, tapi pembikinan barang yang hantam kromo, banyaknya sampai bergudang-gudang. Maka imperialisme tua yang dilahirkan oleh kapitalisme tua. Nah, kalau imperialisme modern sebaliknya dari imperialisme tua. Jadi dia sudah tahu pekerjaan-pekerjaan modern kayak pabrik-pabrik, bank, dan yang tadi dijelaskan di imperialisme tua. Imperialisme tua makin lama semakin redup, semakin lama semakin mati dan digantikan oleh imperialisme modern. Cara pengambilan rezeki dengan jalan monopoli dan paksa makin lama makin diganti cara pengambilan rezeki dengan jalan persaingan. Dulu Indonesia hanya dijadikan tempat pengambilan rempah-rempah seperti pala, cengkeh, atau merica, dan sebagainya. Namun sekarang Indonesia menjadi pasar penjualan barang-barang keluarannya dari pabrik negara asing dan juga tempat penanaman modal bagi negara asing. Yang ketiga itu tentang Indonesia tanah yang mulia, tanah kita yang raya, di sanalah kita berbeda untuk selama-lamanya. Puluhan orang bangsa Belanda lain berpendapat bahwa kaum Marhen adalah kaum yang paling sengsara. Ya, kenyataannya memang seperti itu. Bagi yang belum tahu kaum Marhen itu adalah kaum-kaum yang berprofesi sebagai petani, sebagai buruh, nelayan, dan yang sejenisnya. Kaum Marhen itu setiap hari merasakan bagaimana rasanya kekurangan pada kebutuhan-kebutuhan primer mereka, seperti kekurangan pakaian, kekurangan makan, pendidikan,
dan yang lainnya. Di zaman air mata ini, Marhen terpaksa hidup dengan sebenggol seorang sehari, di mana beban yang harus dipikul Marhen semakin berat. Menurut Verslag, Voorzitter, dari perusahaan-perusahaan kecil di desa dan di kampung, sudah turun dengan 40-70%, di mana kesengsaraan sering membuat Marhen menjadi putus asa dan gelap mata. Sebagai ternyata, dari kabar-kabar di atas, di dalam zaman air mata ini, Marhen di tanah Jawa masih harus memelihara juga hidupnya ribuan kuli kontrakan yang dipulangkan dari Delhi dan lain sebagainya. Zonder tunjangan sepeser pun jua yang seolah-olah untuk membuktikan isinya peribahasa habis manis sepah dibuang. Yang selanjutnya yaitu di timur matahari mulai bercahaya, bangun dan berdiri kawan semua. Nah, di era ini orang-orang itu sudah ada semangat berjuang, ada semangat pemberontakan bahwa ya gimana pun caranya kita harus merdeka. Semangat perlawanan yang sudah ditidurkan sejak lama sekarang akan dibangkitkan oleh mereka. Pergerakan memang pasti lahir, pasti hidup. Walaupun obat tidur yang bagaimana juga manjurnya, atau walaupun terang-terangan dirintangi oleh musuh dengan rintangan yang bagaimana juga. Fajar mulai menyingsing, sambutlah fajar itu dengan kesadaran, dan kamu akan segera melihat matahari terbit. Yang kelima yaitu gunanya ada partai. Partailah yang memegang obor, partailah yang berjalan di muka, partailah yang menyuluhi jalan yang gelap dan penuh ranjau-ranjau sehingga menjadi jalan terang. Partailah yang memimpin masa itu dalam perjuangannya, merebahkan musuh, partailah yang memegang komando daripada barisan massa. Hanya partai yang berwas dan sadar dan radikal yang bisa membuat massa menjadi bebas dan sadar. Hanya partai yang demikian itu yang bisa menjadi pelopor sejati di dalam pergerakan massa dan membawa massa itu dengan selekas-lekasnya pada kemenangan dan kemerdekaan. Partai yang kemauannya cocok dengan kemauan Marhen, yaitu partai yang segala-galanya cocok dengan kemauan nature. Partai yang memikul nature dan terpikul satu nature. Seorang pemimpin kaum buruh pernah berkata, partai tak boleh ketinggalan oleh massa. Massa selamanya radikal, partai harus radikal pula. Tetapi partai tidak boleh pula mengira bahwa ia dengan anarcho-sindikalisme lantas menjadi pemimpin massa. Partai harus memerangi dua haluan, berjuang memerangi haluan reformis dan berjuang memerangi haluan anarcho-sindikalis. Yang keenam yaitu Indonesia merdeka suatu jembatan. Syarat untuk menggugurkan stelsel kapitalisme dan imperialisme, kita harus merdeka. Kita harus merdeka supaya bisa leluasa bercancut tali wanda, menggugurkan stelsel kapitalisme dan imperialisme. Kaum Marhen pun harus insyaf bahwa mereka baru bisa segera menjatuhkan stelsel kapitalisme dan imperialisme hanya jikalau pada saat berkibarnya bendera kemerdekaan nasional. Merekalah yang menerima warisan politik ke match dari oversharing asing. Kaum Marhen Indonesia pun harus menjaga jangan sampai itu jatuh dalam tangannya pihak berjuris ningrat Indonesia. Yang ketujuh yaitu sana mau ke sana, sini mau ke sini. Mungkin di subbab kali ini menjelaskan belum adanya persatuan entah itu dari ras, agama, suku, dan lainnya. Maksud dari sana mau ke sana, sini mau ke sini, orang-orang itu masyarakat masih belum tahu tujuan atau cara-cara merdeka itu seperti apa sih. Mereka mau menang sendiri untuk golongannya sendiri, untuk dirinya sendiri, tapi mereka tidak memikirkan kemerdekaan dalam bentuk bersama-sama seperti itu. Jadi sebelum mencapai Indonesia merdeka, kita harus tahu dulu nih kedudukan antara imperialisme, kapitalisme, dan juga kita. Hakikat kedudukan itulah yang akan menentukan asas-asas perjuangan kita. Hakikat kedudukan itu boleh kita gambarkan dengan satu perkataan saja, yaitu pertentangan. Setiap hari pasti ada pertentangan, entah itu dari
entah itu pertentangan keluarga, teman, ataupun bahkan ini yang skala besar yaitu pertentangan masyarakat ya kan dalam satu negara. Inilah yang biasanya kita sebut politik percaya pada kekuatan sendiri. Politik menyusun kita punya masyarakat secara positif dengan tenaga dan usaha sendiri. Politik tidak mau bekerja bersama-sama dengan kaum sana di atas semua lapangannya perjuangan politik. Politik memboikot dewan-dewan kaum sana, baik yang ada di sini maupun yang ada di negerinya kaum sendiri. Nah, jika kita sebagai masyarakat Indonesia juga bisa bersama-sama mewujudkan cita-cita bangsa yaitu merdeka, itu kita harus menguatkan terlebih dahulu. Kita harus bersama-sama memerangi imperialisme dan kapitalisme di seluruh dunia. Mungkin kalau di seluruh dunia itu akan berat, tapi setidaknya kita bisa mengatasi imperialisme dan kapitalisme itu di negeri kita sendiri. Yang selanjutnya yaitu mass forming, radikalisme, dan masa aksi. Mass forming adalah pembikinan tenaga, pembikinan kuasa, dan jalan satu-satunya untuk memaksa kaum sana untuk tunduk kepada kita. Mass forming perlu karena dengan adanya entitas antara sana-sini, kaum sana tidak mau dengan karyodanya kemauan sendiri tunduk kepada kita. Jika tidak, kita paksa dengan desakan yang ia tak dapat menahannya. Kaum marhen Indonesia tak cukup dengan menggerutu saja. Harus ada perlawanan, pemberontakan, ya semacam gerakan-gerakan aksi. Kalau radikalisme itu terambil dari perkataan radix yang artinya akar. Radikalisme haruslah asas mass forming. Tetapi bagaimanakah jalan-jalannya kaum marhen menjelmakan mass forming yang berasas radikalisme itu? Tidak ada jalan dua, tidak ada jalan tiga, melainkan ada satu jalan, yaitu jalannya masa aksi. Dengan masa aksi, kaum marhen pun bisa mengobarkan semangatnya sampai ke puncak angkasa. Dengan masa aksi, mereka bisa menghaibatkan kemauannya menjadi gelombang samudra dan bisa mengolah tenaganya menjadi tenaga gempa. Inilah yang dinamakan masa aksi, aksinya rakyat yang sudah terluluh menjadi jiwa baru melawan suatu keadaan yang mereka tidak sudi pikul lagi. Mereka tidak mau. Masa aksi ini adalah pergerakan rakyat yang benar orangnya ribuan atau bahkan jutaan. Partai pelopor pertama-tama harus menyempurnakan diri sendiri. Ia belum bisa menjadi partai pelopor yang sempurna sebelum ia sendiri sempurna di dalam keyakinannya, kedisiplinannya, organisasinya, atau di rohani dan jasmaninya. Nah, yang ke-9 yaitu di seberangnya jembatan emas. Indonesia merdeka hanyalah suatu jembatan, sekalipun suatu jembatan emas yang harus dilalui dengan suatu keawasan dan keprayitnaan. Jangan sampai di atas jembatan itu kereta kemenangan dikusir oleh orang lain selain marhen. Seberang jembatan itu jalan pecah jadi dua, satu ke dunia keselamatan dan satu ke dunia kesengsaraan. Satu ke dunia sama-sama rata dan satu ke dunia sama-sama ratap tangis. Kaum radikal bersemboyan kerakyatan, kaum reformis bersemboyan kerakyatan, kaum banci dan kaum burjuris pun bersemboyan kerakyatan. Marilah kita ingat akan bagaimana kadang-kadang palsunya semboyan demokrasi yang tidak menolong rakyat, bahkan sebaliknya, rakyat yang menolong mereka. Dengan demokrasi politik dan demokrasi ekonomi, maka nanti di seberang jembatan emas bisa diatur oleh rakyat sendiri sampai selamat. Dengan demokrasi politik dan demokrasi ekonomi, maka nanti di seberang jembatan emas masyarakat Indonesia bisa diatur oleh rakyatnya sendiri sampai selamat. Jadi nggak ada lagi kapitalisme atau imperialisme. Dengan demokrasi politik dan ekonomi itu, maka nanti marhen bisa mendirikan Start Indonesia yang suatu saat akan dengan segala urusan politik dan ekonomi adalah oleh rakyat, dengan rakyat, dan bagi rakyat.
Masyarakat politik ekonomi Republik Indonesia adalah gambaran suatu kerukunan rakyat, suatu pekerjaan bersama daripada rakyat sendiri. Inilah demokrasi sejati yang kita cita-citakan, dan saya sebutkan bahwa demokrasi itu bisa timbul dari nasionalisme Marhen. Dari nasionalisme yang di dalam batinnya sudah mengandung kerakyatan, yang anti tiap-tiap macam kapitalisme dan imperialisme, walaupun dari bangsa sendiri, yang penuh dengan rasa keadilan dan rasa kemanusiaan yang menolak tiap-tiap sifat keberjoisan dan kenekratan. Nasionalisme kerakyatan yang saya sebutkan pula dengan nama baru sosionalisme, hanya sosionasionalisme bisa melahirkan sosiodemokrasi. Nasionalisme tidak bisa dan tidak akan melahirkan sosiodemokrasi. Yang ke-10 yaitu mencapai Indonesia merdeka. Sekarang susunlah pergerakanmu menurut garis-garis yang saya guratkan di dalam risalah ini. Haibatkan partainya Marhen agar supaya menjadi partai pelopor massa. Hidupkan semangat-semangat Indonesia, semangat-semangat yang akan ditanamkan di dalam tubuh, di dalam nyawa kita. Tumpahkanlah semangat dan kecakapan berorganisasi dan keberanian itu dalam tubuh partai. Tumpahkanlah kelaki-lakian itu dalam badannya massa agar supaya masa seolah-olah ketitisan kembali oleh segala kelaki-lakiannya daripada zaman sedia kala. Nah, itu adalah review mencapai Indonesia merdeka dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.